semuanya, terima kasih karena sudah mengklik video ini ya. Selamat datang di YouTube channel Mandarin Class. Nah, di materi pertama ini, kita akan membahas mengenai suku kata dalam bahasa Mandarin. Bagi kamu yang pemula dalam belajar bahasa Mandarin, video ini cocok dan wajib untuk kalian tonton sampai habis. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini ya, biar Laoshi bisa selalu semangat dalam membuat video-video belajar lainnya. Oke, langsung saja kita mulai belajarnya. Suku kata dalam bahasa Mandarin itu ada 3. Yang pertama konsonan, yang kedua vokal, dan yang ketiga ada nada. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas nanti ya. Sekarang Laoshi mau jelaskan dulu apa itu perbedaan Hanzi sama pinyin. Mungkin bagi pemula, kalian agak bingung sama kedua hal ini. Yang mana yang termasuk Hanzi sama yang mana yang termasuk pinyin. Sekarang kita bahas. Nah, ada aksara seperti ini. Ya. Jadi aksaranya, tulisan Mandarinnya. Sama sekarang yang ini, yang kanan. Itu abjadnya. Nah, Laoshi mau bertanya, yang mana yang termasuk Hanzi sama yang mana yang termasuk pinyin? Nah, yang Laoshi lingkari itu, aksaranya, tulisan Mandarinnya, itu namanya Hanzi. Jadi ingat ya, kalau Hanzi itu adalah aksara Mandarinnya. Jadi tulisan Mandarinnya itu termasuk Hanzi. Kemudian yang di samping kanan, abjadnya. Ya. Itu namanya pinyin. Ya, jadi pinyin ini sangat membantu bagi pemula untuk membaca aksara Mandarin. Ya. Jadi Hanzi-nya itu aksaranya, pinyin itu abjadnya. Nah, sekarang kita bahas ketiga hal ini. Ada konsonan, vokal, dan nada. Nah, kita sudah pernah pelajari kalau Laoshi itu termasuk salah satu pinyin. Nah, sekarang kita perlu tahu yang mana konsonan, vokal, dan nada. Huruf L yang Laoshi kasih warna merah, lingkaran merah itu namanya konsonan. Kemudian yang AO, yang persegi warna ungu itu namanya vokal. Kemudian SH yang Laoshi kasih warna merah lingkaran itu namanya konsonan juga, sama dengan L tadi. Lalu yang terakhir ada I. Laoshi kasih persegi warna ungu. Itu namanya vokal, sama dengan AO tadi. Konsonan sudah kita pelajari, vokal juga udah, sekarang nada. Dalam pinyin ini ada 2 nada. Ada 2 nada, yang warna kuning panah, itu adalah nada. Jadi dalam pinyin ini ada nada 3 sama nada 1. Yang di atas A ada tanda seperti V itu namanya nada 3. Kemudian yang di atas I, seperti tanda kurang itu namanya nada 1. Jadi dalam bahasa Mandarin itu ada 4 nada dan 1 tambahan nada. Dalam bahasa Mandarin, nada ini sangat penting. Karena kalau kamu bacanya nadanya salah, itu beda juga artinya. Lalu ada konsonan sama vokal. Jadi kalau konsonan itu sama juga dengan bahasa Indonesia, di bahasa Mandarin juga ada konsonan dan vokal. Dalam bahasa Mandarin, konsonan itu letaknya selalu di depan, seperti L. Nah, SH itu juga konsonan karena letaknya di depan, kan setelah spasi. Ya, SH itu konsonan. Kemudian AO itu vokal, letaknya di ujung, I juga vokal. Ya, jadi perlu diingat kalau konsonan itu letaknya selalu di depan, vokal letaknya di belakang. Bagi pemula ini sangat penting, harus dikuasai dengan baik. Lalu sekarang kita masuk ke contoh kedua. Di sini yang sebelah kiri ada aksaranya, itu disebut Hanzi, ya. Kita sudah pernah pelajari tadi di sebelumnya. Kemudian sebelah kanan itu ada abjadnya, namanya pinyin. N itu konsonan, ya. Huruf N itu namanya konsonan. I yang warna hijau itu namanya vokal. Kemudian
H itu namanya konsonan, AO itu namanya vokal. Nah, seperti tadi yang Laushi jelaskan, kalau konsonan itu selalu letaknya di depan. N sama H kan di depan. Ya, I sama AO juga di belakang. Jadi namanya vokal. Ya. Kemudian nada yang mana? Nada. Ya, di sini ada 2 nada juga, yaitu nadanya di atas I seperti tanda V itu, sama yang di atas A seperti tanda V juga. Kedua-duanya nada 3. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian latihan. Kalian bisa menuliskan jawaban kalian di kolom komentar, nanti akan Laoshi koreksi ya. Nah, di sini di sebelah kiri ada aksara, ada salah satu aksara. Kemudian yang sebelah kanan itu ada abjadnya yang membantu kita membaca aksara yang di samping. Nah, dari ada aksara sama abjad ini, Laoshi minta kalian tentukan yang mana hanzi, yang mana pinyin, yang mana konsonan, yang mana vokal, dan yang mana nada. Ya, di mahal ini perlu kalian tulis nanti di kolom komentar. Nanti akan Laoshi koreksi. Ya, untuk di video kali ini cukup sampai di sini saja. Nanti untuk pembahasan selanjutnya mengenai konsonan, vokal, dan nada akan dibahas di video selanjutnya.